Semuanya sudah melihat layarnya saya ya, screen saya. Ya, Pak. Oh, malah blank sebentar. Mana PowerPoint saya ini? Oke. Baik, rekan-rekan, kita hari ini membahas fungsional dependensi ya, atau fungsi dependensi gitu ya, atau ketergantungan, fungsi ketergantungan dalam model relasional. Ya, jadi terminologi ini atau sifat ini ada di model relasional ya. Nah, ketika kita memutuskan untuk menggunakan model relasional itu kan kita kadang-kadang mengalami beberapa kendala gitu ya. Jadi khususnya pada tahapan atau proses mendesain ya. Saya belum tahu kalau praktikumnya sampai di mana ya? Ada kan ya praktikumnya ya? DML. DML, data manipulation ya, berarti sudah desain sudah lewat ya. Ya. Jadi ketika kita merancang basis data, khususnya data relasional, itu kan biasanya kita merancangnya berdasarkan tabel gitu ya. Jadi yang didesain kan berupa tabel. Nah, ketika kita merancang sebuah tabel ini kan kita lihat gitu ya. Dari kalau kemarin itu kan kita lihat dari sisi constraint-constraint-nya itu gitu ya. Kemudian salah satu di antara constraint itu kan ada key constraint, kemudian ada domain constraint gitu ya. Lalu mungkin rekan-rekan mungkin juga sudah melakukan yang namanya normalisasi gitu ya. Mungkin sudah melakukan yang namanya proses normalisasi. Jadi kalau tapi pada saat sebenarnya ketika kita mendesain sebuah database relasional itu kan kita mendesain relasi kan. Ya, kita mendesain relasi dalam sebuah tabel gitu ya. Ya, atau mendesain tabel itu kan juga sama dengan mendesain relation-nya gitu ya. Makanya namanya kan tabel itu biasanya dikenal dengan nama relasi di model relasional gitu ya. Karena kita melihat relasinya itu. Nah, ketika kita menyusun sebuah relasi gitu ya dalam suatu tabel, itu kan kita melihat hubungan antar data ya pada atribut yang berbeda kan gitu. Ya. Hubungan satu sama lain ya. Nah, hubungan inilah yang kita maksud dengan relation-nya itu kan. Ya, relasinya itu. Jadi hubungan antar data ini. Nah, kita lihatlah relasi antar data ini. Kalau di constraint itu kan kita membahas ya bahwa pada akhirnya kan kita berharap agar data-data yang ada dalam suatu relation ini ya, satu relation ini memang benar-benar data yang berelasi gitu. Ketika data dia itu tidak berelasi, artinya tidak dalam satu subjek, maka harusnya dia tidak berada dalam relasi yang sama atau tabel yang sama. Nah, bagaimana kita menilai apakah benar data-data itu adalah berelasi? Nah, untuk itulah kita menggunakan yang namanya fungsional dependensi. Jadi, bagaimana hubungan antara satu data dengan data yang lain dalam satu relation? Apakah benar mereka itu merupakan sesuatu data yang memang saling berelasi atau sebenarnya tidak ada relasi sama sekali gitu ya. Nah, kalau dia ada relasinya seperti apa?
fungsional dependensi menentukan bahwa apakah sahih ya relasinya ya atau tidak. Dalam artian adalah jika suatu A dan B itu kita katakan dia berelasi, maka tentunya A dan B ini mengharuskan dia ada sebuah ikatan kan gitu. Ya. Ada sebuah ikatan. Dan ikatan ini biasanya adalah ada satu yang dominan, ada yang satu yang tidak dominan gitu ya. Jadi bagaimana hubungan antara A dan B ini? Apakah A itu yang mengharuskan B itu ada? Artinya A ini hanya sahih dalam suatu hubungan apabila ada B gitu ya. Berarti A ini adalah membutuhkan B. Biar dia eksis dia harus ada B. Artinya kalau B-nya nggak ada, ya otomatis A itu menjadi tidak eksis, gitu ya. Atau sebaliknya, gitu ya. Atau jangan-jangan B yang membutuhkan A, kan gitu. Nah, jadi untuk itulah kita menggunakan fungsional dependensi untuk melihat atau menilai, ya, apakah relasi kita itu sudah benar memuat data-data yang memang saling berelasi satu sama lain, ya. Jadi memang ada hubungan gitu ya, memang ada relasi di situ. Dan kalau ada relasi di situ, relasinya seperti apa? Gitu ya. Yang mana yang lebih menentukan dan mana yang tergantung sama satu sama lain gitu. Dan itu yang kita gunakan adalah fungsional dependensi gitu ya. Nah, fungsional dependensi ini nantinya akan menjawab permasalahan-permasalahan kita ketika kita merancang database. Jadi kalau kita berhasil mengumpulkan relasi-relasi yang memang benar-benar ada, artinya yang sahih, maka berarti relasi kita itu atau tabel yang kita buat itu memang adalah tabel yang nyata gitu ya, yang bisa dikatakan bahwa ketergantungannya dia sudah hanya antar data di dalam tabel itu. Dia sudah bisa kita lepaskan dengan tabel-tabel yang lain. Ya. Kemudian kalau misalnya kita menjumpai ada sebuah tabel yang atributnya banyak sekali, kita bisa menilai ada nggak sih atribut-atribut yang ternyata tidak begitu ada hubungan dengan atribut yang lain sehingga bisa kita keluarkan. Dan itu akan menyebabkan desain tabel kita itu lebih efisien. Artinya memang dia berkumpul, data-data di situ memang berkumpul memang untuk data-data yang saling membutuhkan satu sama lain. Yang tidak dibutuhkan ya kita keluarkan gitu ya. Sehingga nantinya ya kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan atau mengurangi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat desain-desain yang kerancuan relasional yang bisa menyebabkan misalnya adalah data redundansi, kemudian anomali gitu ya, proses-proses anomali ketika kita melakukan insert, kalau ada data kita menambahkan suatu relasi ya, tapi relasi itu melibatkan atribut-atribut yang tidak saling terhubung sebenarnya gitu ya. Jadi A, B, dan C gitu ya. Ini tidak saling asing hubungannya, tapi kita butuh untuk mengentrikan C. Karena kita butuh mengentrikan C, tapi dia tidak punya kaitan dengan A dan B, bagaimana kita mengentrikannya? Apakah A dan B kita nulkan, atau kita ambil sembarang saja, toh apapun nilai A dan B nggak mempengaruhi C. Nah, ini akan menyebabkan kita itu mengalami anomali insert gitu ya. Kalau bisa kita tanpa AB atau apakah harus dengan AB. Kalau kita paksa kita entrikan AB, AB itu nggak ada, tapi kita insertkan ya. Jadi kita menginsertkan data yang tidak ada artinya, tapi kita tambahkan di situ ya. Yang menyebabkan bisa saja suatu saat kita memang perlu adanya AB, tapi nilai C yang berbeda gitu ya. Maka itu akan menyebabkan beberapa kendala-kendala. Begitu juga kita ketika kita menghapus maupun mengupdate. Karena A, B, dan ini tidak berpengaruh kepada C, maka kalau saya melakukan delete ataupun update ke C, terus apa yang harus saya lakukan terhadap A dan B? Ya. Karena tidak ada pengaruhnya, maka apapun yang kita lakukan ke A dan B nggak akan jadi masalah gitu kan ya.
Nah, itu akan menyebabkan proses yang ambigu. Karena tidak ada masalah, tetapi dia akan menyebabkan masalah. Terhadap A dan B-nya dia tidak bermasalah, tetapi terhadap tabelnya atau relasinya dia bermasalah. Kalau kita biarkan dia menjadi data sampah, kenapa kok ada AB di situ? Gitu kan. Kalau kita hapus, bisa saja A dan B ini adalah sesuatu informasi yang penting. Kenapa kok data AB itu menjadi hilang? Ya karena C-nya dihapus. Loh, tapi kan dia nggak ada hubungannya dengan C. Gitu. Ya. Karena dia tidak ada hubungannya dengan C, tapi kok ikut dihapus. Gitu ya. Harusnya dia masih tetap. Tapi kalau dibiarkan tetap, kita nggak tahu sejarahnya bagaimana. Sejarahnya dulu AB itu diisikan asal karena harus mengisikan C. Jadi dia nggak ada artinya gitu ya. Pada saat insert. Tapi kalau sekarang sudah ada artinya gimana kan? Ya. Nah, jadi untuk itu kita harus tahu hubungan antar atribut ini seperti apa, yaitu dengan menggunakan fungsional dependensi gitu ya. Fungsional dependensi ini menyatakan bagaimana hubungan antar atribut pada suatu relation. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika ada atribut A, B, dan C, maka bagaimana hubungan mereka. Gitu. Pada saat kita mendesain, kita berusaha bahwa dalam satu relation itu memang ada hubungan antar atributnya. Jika ada suatu atribut yang tidak punya hubungan dengan atribut-atribut yang lain, maka berarti atribut tersebut seharusnya tidak ada di relation tersebut. Atau dengan kata lain, atribut tersebut bisa kita keluarkan dari relasi tersebut. Gitu, ya. Nah, desain yang baik itu apabila sejumlah atribut pada suatu relasi, ya, hasil yang dihasilkan, ya, tergantung kepada suatu atribut yang lain atau yang disebut dengan atribut key gitu ya. Dan akan selalu begitu. Jadi jangan sampai kita itu mendesain ada atribut yang tidak punya hubungan dengan atribut yang lain. Ya. Jangan sampai begitu ya. Kecuali atribut key itu sendiri gitu. Ya. Nah, tetapi atribut key ini dia digantungi oleh atribut yang lain. Jadi ada atribut yang lain yang dependen kepada dirinya. Ya. Jadi pilihannya itu. Jika suatu atribut itu tidak tergantung pada atribut apapun, maka atribut tersebut haruslah ada atribut yang lain yang selalu tergantung pada dirinya. Maka atribut itu sahih dia ada di situ. Ya. Tetapi jika dia tidak tergantung pada siapapun dan juga tidak ada yang membutuhkan, maka dia seharusnya tidak ada di situ. Gitu. Ya. Jadi ya bisa kita analogikan terhadap orang di suatu organisasi gitu ya. Jika ada orang di suatu organisasi itu tidak membutuhkan anggota yang lain, ya, dan tidak ada juga anggota yang lain yang membutuhkan dia, maka berarti dia tidak seharusnya ada di situ. Tapi kalau dia tidak membutuhkan anggota yang lain, tapi ada anggota yang lain yang selalu butuh dia, maka dia layak di situ. Gitu. Ya. Nah, mungkin itu yang menyebabkan salah satu tokoh olahraga itu mengundurkan diri gitu kan ya dari suatu organisasi karena dia merasa ya tidak dibutuhkan gitu ya. Buat apa ada di situ? Nah, ini mungkin mirip lah dengan kasus fungsional dependensi ini ya. Gitu ya. Oke. Nah, apa itu fungsional dependensi secara apa namanya? Secara definitif, secara matematis itu adalah fungsional dependensi digambarkan pada bahwa jika pada suatu relasi atau suatu tabel R, ya, jika dalam suatu relasi atau tabel R itu terdapat atribut A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN, jadi ada sejumlah atribut begitu ya. Kemudian dari sejumlah atribut di sini, ya, kita ambil sembarang value X dan Y, ya, kita ambil sembarang X dan Y yang merupakan bagian dari atribut-atribut tersebut. Ya. Jadi X dan Y ini adalah himpunan bagian dari himpunan atribut di relasi R. Ya. Yang manapun gitu ya.
jika nilai Y itu tergantung pada X, ya, jika nilai Y tergantung pada X, maka dapat dinyatakan fungsional dependensinya adalah X menentukan Y. Ya. Jadi jika ada sekumpulan atribut dan kita ambil sembarang 2 di antaranya, gitu ya. Dan jika salah satu di antara 2 itu tergantung pada yang lainnya, maka dikatakan bahwa atribut tersebut tergantung pada atribut yang digantungi tadi, atau atribut X itu menentukan Y, karena Y tergantung pada X, gitu ya. Nah, itu ditulis dengan notasi seperti ini. Ya. Notasinya bahwa Y itu tergantung pada X. Ya, Y tergantung pada X. Ya. Nah, yang di sisi kiri ini disebut dengan determinan, ya. Dan yang di sisi kanan yaitu Y disebut dengan dependent. Ya. Jadi determinan itu menentukan dependent, atau dependent tergantung pada determinan, gampangnya gitu. Ya. Jadi determinan menentukan dependent, atau dependent tergantung pada determinan. Ya, yang secara formal dibaca untuk setiap nilai X, ya, dihubungkan dengan tepat satu nilai Y. Ya, untuk setiap nilai X itu kita bisa menyatakan bahwa akan terdapat tepat satu nilai Y. Ya. Karena nilai Y-nya itu tergantung pada X. Gitu. Ya. Itu didefinisi secara matematis ya untuk fungsional dependensi. Nah, contoh-contoh fungsional dependensi ya. Ini relasi R-nya itu adalah mahasiswa. Kemudian kemudian himpunan atributnya ada ini, name, nama, alamat, email, dan nomor HP ya. Ada 5 atribut di sini ya. Kita ambil sembarang X dan Y dari kelima atribut ini. Misalnya kita ambil X-nya adalah name, Y-nya adalah nama gitu ya. Jadi X sama dengan name, nama, dan Y-nya adalah nama. Kita lihat mana yang lebih cocok sebagai determinan. Determinan itu berarti dia lebih menentukan apakah nama atau name gitu ya. Nah, name di sini kan nggak boleh ada yang sama. Dia pasti satu. Setiap mahasiswa punya name sendiri-sendiri. Ya. Dan setiap name itu pasti dimiliki oleh satu orang mahasiswa saja, tidak mungkin lebih. Gitu ya. Sehingga jika ada name-nya satu, kemudian namanya Budi, ya, maka kapanpun ada name satu, pastilah namanya Budi. Bagaimana dengan Budi? Apakah pasti setiap mahasiswa bernama Budi itu name-nya satu? Agak ini ya, agak nge-lag ya. Saya tutup beberapa dulu. Oke, saya tutup Microsoft Teams dulu. Saya cek. Oh, sudah semuanya hadir ya. Kalau sudah semuanya hadir, saya close juga Microsoft Word presensinya. Tanggal 30 April. Halo. WhatsApp saya tutup juga, boros juga WhatsApp.
Mudah-mudahan nggak nge-lag ya. Nah, jika ada mahasiswa kita berjumpai bernama Budi, apakah dia pasti NIM-nya 1? Ya, belum tentu kan? Bisa saja ada mahasiswa lain bernama Budi gitu ya. Mungkin yang nomor NIM-nya misalnya 100 nih. 100 dan bernama Budi. Berarti NIM ini tidak tergantung pada nama, tapi nama itu yang tergantung pada NIM. Ya, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa fungsional dependensinya adalah NIM itu menentukan nama atau nama tergantung pada NIM. Gitu, ya. Begitu juga misalnya kita ambil contoh adalah alamat. Alamat mahasiswa berNIM 1 dengan alamat mahasiswa berNIM 100 itu bisa saja berbeda. Tetapi selama dia berNIM 100 pastilah alamatnya itu kan gitu ya. Kalau ketika alamatnya ganti maka ya NIM-nya 100 ini akan ganti dan seterusnya akan begitu gitu ya. Setelah diganti akan dia selalu begitu. Jadi nggak mungkin dia punya 2 alamat gitu ya. Sehingga fungsional dependensinya juga NIM menentukan alamat atau alamat tergantung pada NIM. Ya, jadi untuk setiap NIM berbeda kita akan pasti bisa menemukan satu alamat tertentu ya. Nah, itu kalau kita ambil 2 saja. Nah, bagaimana kalau kita ambil 3 gitu ya? Kita ambil 3 yaitu name, nama dan email ya. Jadi name 1 2 3 bernama Iwan. Ya. Alamat emailnya Iwan adalah iwan@sekolah gitu ya. Kok susah. Coba saya matikan kameranya ya. Oke. Dan lebih lancar. Ya, lebih lancar. Oke. Jadi Iwan @sekolah gitu ya. Kemudian itu nomor 123. Namanya Iwan. Kemudian ada 124 namanya itu adalah Wati. Ya. Emailnya adalah wati@sekolah. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa emailnya Iwan@sekolah itu pasti dimiliki oleh Iwan. Email Wati ya pasti dimiliki oleh Wati. Gitu ya. Jadi tidak mungkin sebuah email itu dimiliki oleh lebih dari 1 orang. Ya. Teorinya kan begitu ya. Ya, walaupun sebenarnya boleh saja diakses oleh banyak orang, tapi kan email itu kan didesain satu orang satu email gitu. Ya, 1 orang 1 email. Ya, atau 1 email itu untuk 1 orang gitu ya. 1 orang boleh punya banyak email, tapi email tersebut secara hak sebenarnya adalah hanya dimiliki oleh 1 orang gitu ya. Jadi email saya ya hanya buat saya saja, nggak mungkin ada orang lain yang berhak gitu ya, kecuali saya memang kasih hak akses, tapi oleh penyedia layanan email itu ya didesain masing-masing 1 gitu ya. Jadi emailnya UGM ya masing-masing mahasiswa ya hanya boleh mempunyai 1 apa namanya? 1 email itu hanya boleh dimiliki oleh 1 mahasiswa gitu ya. Dan secara hukum itu hanya kampus itu melarang gitu pengalihan hak email itu gitu ya. Hak account itu dilarang gitu ya. Jadi kalau kita diam-diam mengalihkan itu sebenarnya nggak boleh itu ya. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa email itu menentukan nama. Ya, data nama gitu ya. Bukan berarti mengharuskan namanya ya. Tapi email ini bisa menjadi
determinan untuk atribut nama, atau data nama itu tergantung kepada email, gitu ya. Jadi bisa gitu seperti ini. Nah, begitu juga nama tadi sudah tergantung pada name, gitu ya. Lalu kalau kita gabungkan ya secara komposit, ya, kalau nama plus email, apakah tergantung pada name? Ya, karena apa? Karena setiap name itu menentukan nama. Setiap name itu punya relasi dengan alamat email tertentu, gitu ya. Kenapa? Karena kan dia dapat name itu ketika ada daftar sebagai mahasiswa, lalu karena dia jadi mahasiswa, masing-masing mahasiswa atau setiap name itulah dikasihkan satu buah alamat email. Jadi tergantung kan gitu ya. Jadi email juga tergantung pada name. Sehingga digabungannya ini komposit, maka nama dan email itu tergantung pada name. Dan ini sahih gitu ya. Itu contoh fungsional dependensi. Kemudian contoh lain pada relasi kuliah ya, relasi kuliah di sini ada primary key-nya komposit ya, terdiri dari 4 atribut ya, terdiri dari 4 atribut. Kemudian yang non key-nya itu ada 2, kode jadwal dan kode ruangan. Gitu ya. Nah, dari sini kalau karena dia primary key ya bisa kita lihat bahwa kode jadwal itu tergantung kepada kumpulan ini, composite key ini. Ya, composite primary key ini. Gitu ya. Maka kita bisa tulis fungsional dependensinya bahwa composite key itu menentukan kode jadwal, atau kode jadwal tergantung pada composite key ini. Ya. Jadi fungsional dependensi itu tidak harus cuma X ke Y saja, tapi bisa juga X ke YZ gitu ya. Bisa juga XZ ke Y ya. Tentu bisa juga XZ ke YW misalnya. Gitu ya. Di komposit ke komposit itu tentu saja bisa gitu ya. Artinya single ke komposit, komposit ke single, komposit single itu sangat-sangat bisa dibuat fungsional dependensinya jika memang ada ketergantungan satu sama lain gitu ya. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau relasinya terdiri dari 2 key saja, ya 2 atribut saja, apakah kita bisa buat fungsional dependensinya? Ya, contohnya di sini, nama dosen dan nama mahasiswa, ya, dalam terminologi bimbingan akademik. Nah, tapi mungkin di beberapa kampus berbeda gitu ya. Tapi kalau di UGM itu adalah satu orang mahasiswa itu hanya boleh dibimbing oleh satu dosen. Ya. Tetapi seorang dosen itu boleh membimbing lebih dari satu mahasiswa. Ya. Lebih dari satu mahasiswa. Tapi seorang mahasiswa pastilah dibimbing minimal oleh satu orang dosen, ya, minimal dan maksimal oleh satu orang dosen. Gitu. Nah, kalau seperti itu kira-kira fungsional dependensinya seperti apa? Apakah dosen menentukan mahasiswa atau mahasiswa menentukan dosen? Ada pendapat? Saya tampilkan chatbox dulu ya. Gimana? Mahasiswa yang menentukan. Mahasiswa menentukan dosen. Jadi mahasiswa menentukan dosen.
usulan pertama, setuju? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Jadi gampangnya gini, jika ada seorang mahasiswa bernama Budi dan dosen pembimbingnya itu adalah namanya Iwan, gitu ya, maka kapanpun kita menemukan Budi, pastilah dosennya Iwan. Ya, itu kita baca dari ini. Nah, jika sebaliknya, dosen menentukan mahasiswa. Jika kita menemukan Iwan, pastilah mahasiswanya Budi. Nah, mana yang ini yang A ya? Ini yang B. Mana kira-kira yang lebih tepat? A dan B. Yang A, Pak. Yang A. Yang lain bagaimana? Setuju? Setuju, Pak, yang A. Yang A. Oke, Setuju, jadi Pak, yang kalau A. yang A, bagaimana dengan B? Mungkin nggak? Apakah selalu true gitu? Sahih nggak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, kalau dia tidak sahih berarti fungsional dependensi ini tidak sahih. Gitu ya. Jika kita menemukan dosen tapi value mahasiswanya tidak satu, lebih dari satu, maka fungsional dependensinya salah. Jadi mahasiswa tidak tergantung pada dosen. Itu, ya. Datanya maksudnya, bukan dalam kehidupan kesehariannya ya. Data mahasiswa itu eksistensinya tidak tergantung pada dosen. Tapi data dosen eksistensinya itu tergantung pada mahasiswa. Bahwa kalau mahasiswa namanya Budi, pastilah dosennya Iwan. Ya. Dan kemudian kalau Wati, ternyata dibimbing oleh dosen yang sama. Ya. Kalau dia Budi, pastilah Iwan. Dan kalau Wati, pastilah juga Iwan, kan gitu. Ya. Tapi setiap kita menemukan Budi, nggak mungkin yang lain, pasti Iwan gitu. Tapi di sini kan setiap Iwan belum tentu Budi, kan bisa saja Wati, kan gitu. Ya. Jadi ini tidak pasti, sementara ini pasti. Ya. Nah, itu yang maksud dengan fungsional dependensi, mahasiswa menentukan dosen atau dosen tergantung pada mahasiswa atau data dosen tergantung pada data mahasiswa. Oke, saya rasa sudah jelas ya gambaran seperti apa sih yang dimaksud dengan fungsional dependensi. Nah, jika kita menjumpai sejumlah fungsional dependensi dalam suatu relasi, contohnya ini, ya, maka segala atau semua kemungkinan atau semua fungsional dependensi yang bisa kita bentuk secara sahih di suatu relasi dikenal dengan set fungsional dependensi atau himpunan fungsional dependensi. Ya, himpunan fungsional dependensi yang disingkat dengan set fungsi FD atau set fungsional dependensi atau disimpulkan dengan F plus. Ya. Jadi ini simbol himpunan fungsional dependensi yang sahih gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan atau mendapatkan himpunan fungsional dependensi dari suatu relasi? Contohnya ini, kita punya relasi ini misalnya dengan dua atribut kan gitu ya. Maka kalau karena ini cuma dua atribut kan peluangnya kalau ini saya ganti dengan A dan ini B, itu kan hanya A, B atau dan atau ya, dan atau A kan gitu ya. Nah, ternyata yang sahih itu kan yang ini, sementara yang ini kan tidak sahih. Jadi himpunan fungsional dependensinya ini cuma satu. Ya, nggak bisa lagi yang lain kan gitu ya. Kenapa? Karena kita balik ternyata nggak sahih gitu ya. Nah, sementara di sini kan bisa beberapa nih. Ya. Yang ditulis saja sudah 3 gitu ya dari 5 ini. Bisa juga yang lain, misalnya kalau ini saya simpulkan dengan A, ini saya simpulkan dengan B, C, D, E gitu ya biar lebih ringkas. Kan bisa juga A
dengan E kan bisa gitu ya. A dengan D sahih gitu ya. Dan D tadi dengan B juga sahih kan. Nah, kalau D dengan B sahih, kemudian apa namanya, A dengan apa namanya, dengan D sahih ya, A dengan D sahih, D dengan B sahih. Nah, bagaimana dengan A ke B gitu kan? Apakah sahih? Nah, tadi sudah sahih ya, A dengan B sahih gitu ya. Gitu. Lalu ini ada A dengan B dan D gitu ya, sahih juga gitu ya. Tapi kan masih bisa kita cari-cari yang lain lagi. Ya, karena D dengan B sahih, bagaimana dengan D dengan C? Bagaimana dengan D dengan A gitu ya. Nah, itu harus kita cek satu persatu ya. Dan kalau sudah kita dapatkan yang sahih-sahih, maka sekumpulan yang mungkin artinya sudah nggak ada lagi yang lain. Nah, sekumpulan itulah kita sebut sebagai himpunannya atau semestanya dari fungsional dependensinya gitu ya. Nah, dengan tadi kan cara mencoba adalah mencoba satu-satu ya. Kita melakukan try and error lah, kita coba satu-satu. Nanti yang kalau sahih kita catat, nggak sahih nggak usah dicatat gitu kan, kita lakukan satu-satu. Atau secara apa namanya, probing ya, secara probing. Nah, ada nggak sih cara yang lain gitu ya, yang secara algoritmik lah ya. Nah, jadi ada untuk menentukan himpunan ya, fungsional dependensi itu ada secara algoritmiknya, yaitu dengan menggunakan aksioma Armstrong. Ya, aksioma Armstrong. Aksioma Armstrong ini ada 3 ya. Kemudian dan juga kita bisa tambah gitu ya. Kita tambah dengan 3 aksioma yang lain selain aksioma Armstrong ya. Gitu. Jadi totalnya kita punya 6 aksioma untuk menentukan fungsional dependensi ya. Nah, ada yang menyatakan bahwa dengan aksioma Armstrong saja itu sudah cukup kita mendapatkan sejumlah fungsional dependensi yang sahih yang dapat kita gunakan untuk menentukan apakah desain relasional kita itu sudah baik atau belum. Ya. Nah, jadi kan kriteria baiknya di sini desainnya itu kan apabila kita memang bisa menentukan bahwa semua atribut dalam ya, atau jika kita mengelompokkan ada atribut himpunan bagian gitu ya, atau himpunan A dan himpunan B ya, maka kita bisa menemukan bahwa semua atribut di B itu tergantung pada atribut di A. Gitu ya. Jadi fungsional dependensinya sahih semua. Ya. Dan tidak ada yang mencar-mencar gitu ya, maka relasional yang kita susun itu sudah cukup. Ya. Jadi ada yang menyatakan bahwa cukup kita mengecek dengan Armstrong saja, aksioma Armstrong saja, itu sudah cukup untuk menunjukkan apakah relasional itu memang dalam satu relasional atau harus dipisah, harus di-split gitu. Ya. Jika dengan menggunakan aksioma Armstrong saja kita menjumpai ada relasi-relasi yang terpisah, maka sebaiknya relasional kita itu kita split atau tabel itu kita split menjadi 2 atau lebih. Ya. Jadi cukup dengan aksioma Armstrong saja gitu ya. Nah, lalu apa fungsinya aksioma tambahan ini? Aksioma tambahan ini fungsinya untuk melihat fungsional dependensi yang lain yang mungkin saja terjadi gitu ya. Tetapi dinyatakan bahwa kalau secara Armstrong itu dia satu relasional ya, dalam artinya sudah dalam relasional yang tunggal gitu ya, maka
aksioma tambahan ini hanya menambah jumlah fungsional dependensi saja tanpa menciptakan kondisi splitting. Artinya ya fungsional dependensinya akan sahih gitu. Ya. Jadi 3 aksioma tambahan ini untuk mencari fungsional dependensi yang lain yang sahih selain dengan menggunakan aksioma Armstrong. Ya. Kalau dia tidak sahih di Armstrong, ya sudah pasti nggak sahih juga di 3 ini gitu. Ya. Nah, pada slide ini saya merinci yang lain dulu sebelum yang Armstrong. Armstrong di slide berikutnya gitu ya. Ada apa saja sih aksioma 3 tambahan ini? Yaitu ada additivity atau union, ya. Kemudian ada dekomposisi, ya, dan ada pseudo transitivity. Ya, jadi ada 3 ini. Yang union itu adalah gabungan. Ya, jika kita menjumpai ada X menentukan Y, ya, dan X menentukan Z, maka dapat kita buat atau susun fungsional dependensi yang baru, yaitu X menentukan Y dan Z, gitu ya. Dan ini sahih gitu ya. Ya. Nah ini nih, jika ini sahih, gimana caranya menentukan ini? Kita bisa menggunakan yaitu dia mengecek kan. Nah, atau kita menentukan dengan menggunakan aksioma Armstrong. Ya. Menentukan dengan aksioma Armstrong, maka ya ini selanjutnya akan dia sahih. Ya. Nah, dekomposisi ini kelihatannya memecah gitu ya, tapi nggak mengharuskan memecah. Ya, tidak menyebabkan kondisi relasinya haruslah di split gitu ya. Kenapa? Karena jika terdapat ya, sebentar. Jika terdapat X menentukan Y dan Z, ya, yang tadi ya, jadi ini nama dan email gitu ya, sahih. Anggaplah kita belum tahu ini, ya. Kita hanya tahu ini saja. Jika name menentukan nama dan email, ya sahih, maka dari informasi ini kita bisa susun bahwa fungsional dependensi ini juga sahih. Ya. Jadi nama menentukan name menentukan nama dan name menentukan email itu sahih. Gitu. Jadi dari satu fungsional dependensi kita bisa menurunkan sehingga kita mendapatkan 2 fungsional dependensi yang baru yang sama-sama sahih. Tapi ini tidak mengharuskan relasi ini di-split. Kenapa? Karena kalau kita mau split berarti kan ada 2 relasi baru yaitu X dan Y, dan relasi berikutnya adalah X dan Z kan. Ya, jadi tabel X dan Y dan tabel dengan X dan Z. Ya. Ini sahih, tetapi ini menjadi tidak sahih kan. Jadi untuk mempertahankan ini sahih, kita nggak bisa men-splitnya. Jadi tetap dia harus berada dalam satu tabel gitu. Ya. Sementara yang pseudo transitivity ini adalah kalau diketahui ada X dan Y, ya, dan ZY menentukan W, ya, ZY menentukan W, maka dapat disusun fungsional dependensi Z digabung dengan X itu menentukan W. Ya. Jadi Y-nya bisa dieliminir gitu ya. Y-nya bisa dieliminir, kemudian Z dan W-nya, X-nya bergabung akan menentukan W. Gitu. Jadi ada X, ada Y. Ya, kita tahu oh ini 2 atribut ini
karena dia sahih dalam satu relation. Lalu ada Z. Lalu ada Z ya. Lalu ada W. Itu ya. Jadi ini dia berelasi. Dan ini berelasi. Nah. Baterai saya habis. Tes. Oke. Suara saya masih kedengaran ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, baterai mikrofonnya habis tadi. Oke. Jadi ini berelasi ya. Dan ini berelasi. Nah, dengan menggunakan pseudo transitivity, kita bisa melihat bahwa saya gambar baru ya, X, Y, Z, W gitu ya. Maka ini juga berelasi gitu ya. Sehingga atribut-atribut ini benar dalam satu relation. Tidak perlu lagi kita split. Kenapa? Karena saling tergantung gitu ya. Ketergantungannya itu ada, jadi nggak bisa kita pisahkan. Ya, dia karena ketergantungannya itu sahih. Gitu. Itu aksioma, 3 aksioma tambahan. Nah, bagaimana dengan aksioma Armstrong? Ya, ini yang utama ya. Yang pertama itu adalah reflexivity. Ya, jadi aksioma refleksi ya di Armstrong. Yaitu yang menentukan bahwa jika Y itu adalah himpunan bagian dari X, ya, jika Y himpunan bagian dari X, ya, maka pastilah sahih fungsional dependensi Y itu tergantung pada X. Gitu. Jika Y himpunan bagian daripada X, maka pastilah sahih Y itu tergantung pada X. Ya. Nah, untuk menentukan ini ya kita harus melihat datanya. Jadi dari datanya tanpa melihat atributnya gitu ya, ketika kita mendesain database kita lihat dulu data-datanya. Data pasangan mahasiswa dengan dosen pembimbing. Ya, himpunan pasangan mahasiswa dan dosen pembimbing gitu ya. Jika ternyata dosen pembimbing itu adalah subset dari himpunan tersebut, maka dosen pembimbing tergantung pada mahasiswa gitu ya. Jadi maka itu adalah sahih. Jadi dengan Armstrong itu untuk mencari kesahihan single ke single ini. Ya, jika sudah sahih ya berarti dia benar dalam relasi tersebut. Gitu ya. Setelah kita dapatkan dengan refleksi, kita bisa menggunakan aksioma Armstrong yang berikutnya yaitu adalah augmentasi. Ya, yaitu hukum parsial dependensinya. Ya. Yaitu jika X dan Y itu sahih, ya, jadi jika X dan Y sahih, ya ini ada X, ini ada Y, ini sahih. Ya. Sementara ada atribut Z1, Z2, Z3, bagaimana gitu ya? Sahih nggak kira-kira gitu ya? Ya. Sahih nggak kira-kira? Nah, dia akan pasti sahih kalau Z ini kita coba gabungkan dengan X dan gabungkan dengan Y. Ya, pasti sahih gitu ya. Jadi apapun Z-nya itu kalau kita gabungkan dengan dua-duanya, jadi dibuat komposit dengan dua-duanya itu pastilah sahih. Ya, tetapi ini pun berlaku apabila Z ini
tidak ada relevansinya dengan X dan Y. Ya, tidak ada relevansinya dengan X dan Y. Tapi dia akan selalu membentuk relasional yang sahih. Gitu. Apabila digabungkan dengan kedua-duanya. Kenapa? Karena dia sebagai tambahan saja melengkapi kedua-duanya kan. Akan berbeda ketika dia dilekatkan ke salah satu. Tapi kalau dilekatkan ke kedua-duanya akan selalu pasti sahih gitu. Ya. Kita nggak peduli apapun value dari atribut-atribut ini. Selama kita tahu bahwa X dan Y ini sahih fungsional dependensinya dalam satu relation, jadi kalau kita tempelkan keduanya, dia akan selalu sahih. Jadi X, Z1 itu pasti menentukan Y beserta Z1-nya. Ya. Tapi harus selalu ada gitu ya di kedua sisi. Gitu. Itu dari argumentasinya. Ya. Jadi dosen, mahasiswa, kemudian cuaca hari ini gitu ya. Cuaca hari ini. Nah, walaupun nggak ada hubungannya, tapi kalau selalu dilekatkan dengan dua-duanya, ya dia akan sahih gitu. Kenapa? Karena yang membuat dia sahih itu adalah dosen tergantung pada mahasiswa. Apapun embel-embelnya ya dia akan selalu sahih selama embel-embelnya sama. Ya. Yang ketiga adalah transitivity. Ya, transitivity. Jika ini lawannya dari yang atau kebalikannya dari yang pseudo ya, atau bentuk singlenya. Yaitu jika X menentukan Y dan Y menentukan Z, gitu ya, maka X menentukan Z. Karena ini bisa kita eliminir. Ya, digabungin terus dieliminir. Transitif ya, hukum transitivity. Gitu ya. Jadi X ke Y lalu Y ke Z, maka bisa jalan terus gitu ya. Z. Nah, jadi ini pasti sahih gitu. Ya. Jadi kalau kita punya ini X, Y, Z, jika ini sahih, maka ini juga sahih. Ya. Nah, itu cara kita menurunkan atau mencari fungsional dependensi yang ada pada suatu relasi ya, untuk mendapatkan himpunan fungsional dependensinya. Lalu setelah kita dapatkan fungsional dependensi yang ada pada suatu relation, selanjutnya tentu kita mencoba mencari sifat-sifatnya ya, mencari sifat-sifat dari fungsional dependensinya. Saya biasanya di layar saya itu ada jam. Sekarang jam berapa gitu ya. Udah jam 2 ya. Kita punya waktu 40 menit lagi. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menilai? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa beberapa ahli berpendapat aksioma Armstrong saja itu sudah cukup untuk menilai kelengkapan atau kesesuaian setiap fungsional dependensi yang terbentuk dalam suatu relation. Ya. Jadi jika suatu fungsional dependensi itu ya dinilai kemudian ternyata sesuai dengan aksioma Armstrong, ya, maka sahih fungsional dependensi itu ada di relasi tersebut atau atribut-atribut itu berhak ada di relasi tersebut. Ya. Dan jika suatu atribut itu ya ada sejumlah atribut memang seharusnya ada di suatu relasi atau di suatu tabel, ya, maka apabila diterapkan aksioma Armstrong pada hubungan atribut antar atribut pada relasi tersebut, pastilah aksioma Armstrong-nya akan sahih. Ya. Nah, jika tidak berarti ada atribut yang salah tempat. Gampangnya gitu.
Ya. Oke. Ya, jadi ya paling lalu apa kebutuhan kita? Ya, kebutuhan rekan-rekan adalah pertama tentu saja mengingat aksioma-aksioma Armstrong itu seperti apa untuk mengecek apakah tentu yang paling sering dipakai itu adalah yang refleksi ini yang pertama untuk menilai sahih gitu ya. Karena kan ini kita dapatkan itu kan dari refleksi, ini kita dapatkan dari refleksi, ini baru kita dapatkan dari transivity. Jadi setiap yang single-single itu kita dapatkan dari refleksi. Dengan kata lain, ini pun juga sama bahwa di sini dua ini ya kita dapatkan dari refleksi. Ya, jadi kita nilai dulu sini, ini gitu ya. Lalu kita nilai ini kan, yang sini gitu ya. Ya. Lalu yang ini dengan ini, nah, kan semuanya itu kita nilai, gitu ya. Dengan menggunakan apakah nama ya himpunan bagian terhadap data nomor HP, gitu. Ya alamat ya. Ya. Oke, itu yang refleksi ya. Kemudian kalau bisa ya juga ingat atau tahu gitu ya dan bisa menggunakan yang tiga ini untuk menentukan tambahannya ya. Nah, bagaimana hubungan key dengan himpunan fungsional dependensi? Ya, hubungan antara key ya atribut utama ya, atribut kepala gitu kan. Ya, dengan fungsional dependensi. Jika kita dapatkan suatu notasi X menentukan Y ya dari suatu atribut dari suatu relation ya. Jadi apa namanya? Kalau di definisi awal tadi relasi R yang mempunyai anggota atribut A1, A2 dan seterusnya itu terdapat fungsional dependensi sembarang dari X menentukan Y gitu ya. Ya. Jadi ada A1, A2, A3 dan seterusnya. Ya, kita ambil sembarang X dan Y, misalnya kita ambil A2, ternyata sahih menentukan A yang lain, sembarang misalnya adalah A3 gitu ya. Dan ternyata dari sejumlah fungsional dependensi yang terbentuk, dari himpunan fungsional dependensi yang terbentuk, A2 ini tidak pernah berada di posisi dependen. Artinya apa? Artinya A2 ini selalulah determinan. Ya. Atau seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada suatu atribut, tidak pernah tergantung pada atribut yang lain. Tetapi dia hanya digantungi oleh atribut yang lain. Gitu ya. Jadi dia tidak pernah ada di sisi kanan. Ya. Setiap dia ada, selalulah posisinya di kiri, maka A2 ini pastilah kandidat key gitu. Ya. Pastilah dia kandidat key. Ya. Jadi kalau kita bisa menjumpai misalnya ada lebih dari satu atribut yang bersifat seperti itu, berarti kita menjumpai lebih dari satu atribut sebagai kandidat key. Tapi kalau cuma satu yang bersifat seperti itu, berarti kandidat key-nya cuma satu, sehingga otomatis kita mudah menentukan primary key-nya. Ya, primary key-nya gitu. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya contohnya adalah name NIK misalnya. Ya, name NIK kemudian nama gitu ya.
setiap name itu pastilah menentukan nama. Tapi NIK juga menentukan nama. Ya. Nah, lalu bagaimana hubungan antara name dan NIK? Gitu, ya. Misalnya kita lihat, oh nggak ada hubungannya nih. Berarti ya name dan NIK ini selalu di sisi kiri. Dia tidak pernah di sisi kanan. Maka kita bisa menjamin bahwa name dan NIK ini kandidat key. Karena ada 2 kandidat key, ya kita punya kebebasan memilih yang mana yang mau dijadikan sebagai primary key kan gitu ya. Tapi kalau cuma 1 ya udah itu pilihan satu-satunya gitu ya. Nah, tapi di sini kita tidak membahas mana yang akan kita jadikan primary key ya. Kita hanya menentukan bahwa kalau dia selalu muncul di sisi kiri, kalau dia muncul itu selalu di sisi kiri, atau tidak pernah di sisi kanan, maka dia pastilah kandidat key, itu aja gitu ya. Mau kita pakai sebagai primary key atau tidak itu kan lain cerita ya. Nah, contoh di sini yang mana kira-kira yang tidak akan pernah muncul di sisi kanan dari relasi ini? Ada relasi dengan 5 atribut. Dari data-data ini kita tahu mana kira-kira yang tidak akan pernah di sisi kanan. Kanan tuh iya ya Pak ya? Kanan tuh Y, ya. Berarti NIM kayaknya enggak. NIM. NIM Ada lagi? telepon. Telepon. Tapi jangan lupa, telepon ada nolnya. Oh iya. Berarti NIM sih. Ya. Ya, berarti kalau begitu ya jadi di sini cuma NIM yang bisa sebagai kandidat key. Gitu. Ya. Nah, dari sekian fungsional dependensi yang terbentuk itu kita bisa mengelompokkan fungsional dependensi menjadi beberapa tipe ya. Yaitu ada yang namanya fully functional dependency, ada partial functional dependency, ada transitive non-transitive functional dependency. Jelas dari namanya terlihat sifatnya ya, bahwa dia functional dependency yang bersifat transitif gitu ya. Lalu ada single value functional dependency dan ada multi value. Ya. Kalau yang single value jelas ya, bahwa dia itu tergantung sendirian gitu. Ya, dia tergantung sendirian. Artinya X dan Y kayak gini. Y itu sendirian tergantung pada X. Ya. Kemudian X tadi gimana tadi? Z gitu ya. Lalu ada X, Y, Z gitu kan. Nah ini sendiri-sendirian dia tergantung. Ya, bareng-bareng pun tergantung gitu ya. Tapi dia tidak mengharuskan bareng-bareng gitu. Itu yang single value. Ya. Artinya Y tidak ada, itu Z nggak masalah. Begitu juga Z tidak ada, Y nggak masalah. Nah, itu single. Gitu, ya. Oke, kita lihat saja dulu yang fully functional dependency. Ya. Atau dibaca jika ada functional dependency X menentukan Y, maka Y itu dikatakan fully functional dependency atau fully tergantung pada X ya, atau dependent to X ya. Apabila setiap nilai Y itu tergantung secara penuh ke semua X. Ya. Tergantung pada penuh terhadap semua X dalam artian apapun kondisinya X, entah itu dia itu single maupun komposit. Ya. Tentu saja
fully functional dependency ini akan sangat ketara ketika X-nya itu komposit. Karena kalau X-nya single, ya kan nggak mungkin lagi parsial gitu ya. Ya, kenapa? Karena lawannya fully itu adalah yang parsial, gitu ya. Jadi fully functional dependency ini sangat ketara atau bisa kita gunakan atau kita manfaatkan itu apabila X ini adalah komposit, ya. Atau jika ada X, Z menentukan Y, gitu ya. Dia dikatakan fully functional dependency apabila tidak pernah ada X, Y, Z, Y. Jadi selalulah X, Z ke Y saja. Itu maka dia dikatakan sebagai fully functional dependency. Contohnya di sini adalah X-nya itu adalah ini. X-nya adalah composite, customer ID, dan order ID. Ya. Ambil sembarang Y di sini, yaitu misalnya product ID, maka product ID ini tergantung secara penuh pada dua ini. Dia tidak tergantung pada satu saja. Ya. Tidak tergantung pada satu saja. Gitu. Ya. Nah, cuma datanya di sini kurang banyak gitu ya. Nah, contohnya adalah jika tergantung pada satu saja, misalnya adalah ini. Ya. Jika 413, jadi ini kalau ini kita Z ya, itu tidak sahih gitu ya. Ini tidak sahih, kenapa? Karena untuk setiap satu Z pastilah satu Y gitu ya. Itu belum tentu gitu ya. Nah, jadi 413 itu belum tentu 120. Bisa saja 132, bisa 133. Ya, di sini kan. Ya. Jadi ini enggak sahih. Gitu. Nah, begitu juga jika X-nya jika ini X ya. X ke Y apakah sahih? Ini contohnya ya. Jadi tidak sahih dia. 253 itu bisa 132, bisa 133. Jadi enggak sahih. Ya. Tetapi customer ID-nya dan order ID komposit itu sahih gitu. Ya. Jadi pasangan yang berbeda itu ya dia akan menentukan ini. Ya. Jadi ini lain lagi gitu ya. Beda pasangan. Nah, ini pasangan yang di sini ya. Nah, dengan yang di sini ya. Jadi dia tergantung penuh gitu. Ya, jadi nggak bisa ke salah satu. Nah, itu yang disebut dengan fully functional dependency. Berikutnya adalah yang parsial. Nah, yang parsial itu adalah dia tergantung kepada sebagian, tidak harus pada dua-duanya. Ya. Nah, jika terdapat parsial functional dependency, maka ini ciri-ciri bahwa ada suatu atribut ya. Y dikatakan partial dependent pada X ya. Artinya dia tidak tergantung kepada yang lain. Jadi kita atau dengan kata lain bahwa di sini itu ada fungsional dependensi yang saling asing. Ya. Atau membentuk himpunan yang saling asing ya. Walaupun mungkin ada irisan begitu ya. Tapi ada fungsional dependensi yang saling asing di sini. Yaitu set A, B, dan C. Maka A dan C ini adalah parsial. Ya. Sehingga bisa kita split gitu ya. Bisa kita jadikan dua relasi atau lebih. Ya. Nah, contoh yang tadi itu kan ya, yang ini kita tambahi sekarang product name.
product name itu tergantung pada product ID. Ya, tergantung pada product ID. Sementara produk ID itu tergantung pada ini kan. Jadi seperti transitif gitu ya. Tetapi secara penuh produk ID itu fully functional dependency terhadap produk ID. Ya. Secara penuh dia fully functional dependency terhadap produk ID. Sehingga dia bisa kita dekomposisi, kita split. Ya. Gitu. Kemudian transitif sesuai dengan sifat transitif itu ya. Jadi jika kita menemukan fungsional dependensi X menentukan Y menentukan Z tadi kan, bahwa kita dapat simpulkan X itu menentukan Z gitu ya. Dengan Y-nya kita eliminir di tengah-tengah. Ya. Nah, ini juga berlaku ketika apa namanya? Ada atribut-atribut tambahan ya yang biasanya merupakan lewat operasi union gitu ya. Dia sahih gitu ya. Sahih, tetapi ini berpeluang jika ini fully fungsional dependensi, ini juga fully fungsional dependensi, maka ini sebenarnya juga bisa kita lakukan dekomposisi gitu ya. Nah, contohnya adalah ini fully fungsional dependensi dengan produk ID, product name itu fully fungsional dependensi dengan produk ID. Jadi kalau dilihat dari hubungan ini X, Y, Z ya, maka dia bisa bersifat transitif. Ya. Dia bisa bersifat transitif. Dan ini ya sekali lagi bisa kita lakukan dekomposisi. Walaupun dia sahih gitu ya. Kalau dilihat dari sahih apa tidak, sahih dia gitu. Ya. Jadi alpha ini juga tergantung jadinya bisa main ini. Secara kenapa? Karena ini. Tetapi jika ini tidak ada, itu menjadi tidak jelas. Ya. Kalau tidak ada produk ID, dia menjadi tidak jelas. Gitu ya. Nah, single value itu ini termasuk semuanya single value. Ya. Yang fully juga single value ya. Jadi produk ID ya dengan quantity ini single dia. Gitu ya. Tetapi kalau multi value ya, multi value itu adalah apabila dia tergantung gitu ya. Contohnya itu adalah date ID dan produk ID ini. Dia harus ada bersama-sama gitu ya. Dia harus ada bersama-sama atau quantity dengan date-nya ya, quantity dengan produk ID dan date-nya. Ya. Dia maknanya berbeda apabila ini tidak ada. Ya. Maknanya berbeda ketika itu dia tidak ada. Maka itu dikatakan sebagai multi value functional dependency. Gitu. Contoh lain misalnya adalah produk gitu ya. Satu produk yang sama tapi berbeda apa misalnya? Berbeda rasa gitu ya. Satu produk yang sama tapi berbeda rasa. Ya. Jadi nama produk dan nama rasanya, nama variannya itu adalah gabungan gitu ya. Jadi rasa itu akan selalu melekat kepada produknya. Misalnya apa misalnya? Permen misalnya. Ya. Rasa apa? Rasa coklat. Jadi coklat saja
itu nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Ini produk ID gitu ya. Produk ID, kemudian di sini adalah nama misalnya produk misalnya atau item ya. Kemudian di sini rasa. Nah, gitu ya. Jadi misalnya ini anggaplah database permen saja gitu ya. Jadi satu permen misalnya merek ABC, ada satu permen bernama permen ABC rasa coklat, ABC rasa vanila gitu ya. ABC rasa jeruk gitu kan. Nah, jeruk, vanila, coklat ini selalu melekat di sini. Ya. Dia tergantung pada produk ID, tapi harus selalu ada yang item ini. Jadi dia nggak bisa sendirian. Ya. Dia nggak bisa sendirian. Gitu ya. Dan item ini juga selalu membawa rasa. Karena kalau dia tanpa rasa, dia tunggal ini. Nggak bisa kita tulis banyak gitu ya. Kok produk ID-nya 1, kok ABC, 2 ABC juga, 3 kok ABC lagi. Ini kan redundan, duplikat gitu ya. Kenapa kok dia ini? Ya karena harus ada coklat, vanila dan seterusnya ini gitu ya. Dan ini nggak bisa lepas saling lepas gitu ya. Dia selalu walaupun dia tidak tergantung tapi dia selalu bareng-bareng. Nah, jadi multi value-nya itu di situ. Jadi selalu bareng-bareng gitu. Ya, selalu bersama. Nah, itu disebut dengan multi value dependensi. Nah, apa namanya? Itu dia materi kita tentang fungsional dependensi, ya. Kemudian untuk bahan diskusi, ya. Untuk bahan diskusi, misalnya, bisakah rekan-rekan menentukan salah satu contoh implementasi salah satu aksioma dari 6 aksioma yang sudah kita pelajari, baik itu aksioma Armstrong maupun 3 aksioma tambahan dari relasi ini saja. Ya, dari relasi ini saja, ya. Ini boleh digabungkan jadi X gitu ya, atau ini kita ganti dengan A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, bisa nggak rekan-rekan menemukan contoh penerapan salah satu aksioma manapun boleh ya terhadap relasi ini. Oke, silahkan contoh aksiomanya di chatbox ya. Silahkan. Atau biar tercatat ya, mungkin kita tulis di ini saja ya. Diskusi.
Oke, sebentar. Short answer, ya. Point. Question. Ini boleh digabung-gabungin gitu, Pak. Boleh, boleh. Komposit boleh. Mau mencoba aksioma yang mana aja boleh dari 6 itu ya. Mau nyoba yang refleksi juga nggak masalah, asalkan bisa menunjukkan himpunan bagiannya apa gitu ya. Sebentar. Sudah muncul di Google Classroom? Sudah ya? Iya, udah. Nah, oke, silahkan. Boleh diskusi nggak? Boleh. Nggak dilarang kok diskusi. Karena ini memang penilaian diskusi ya, jadi nggak apa-apa diskusi. Ya mau diskusi di chatbox juga boleh, minta pendapat temennya gitu ya. Atau ya tapi ya selama temennya juga berkenan merespon gitu ya. Atau lewat Japri juga boleh tuh. Kan misalnya nggak kepingin kelihatan dari yang lain ya mau diskusi Japri juga boleh. Gitu ya. Pilih salah satu aja kan, Pak, ya? Dari Satu aksiom. saja, satu saja. Dari 6 itu satu saja. Makanya saya harapkan diskusi itu kan biar bisa saling apa istilah melengkapi lah satu sama lain. Oke, saya contohnya ini, temannya mencontohkan ini gitu ya. Kira-kira dari sekian atribut ini berapa fungsional dependensi yang bisa dibentuk? Ya. Dengan contoh data seperti itu ya. Kalau hurufnya aja di yang terus kalau apa ya, Pak? Ya, hurufnya nggak apa-apa, hurufnya aja. Sengaja saya tambahkan huruf biar lebih simple ya. Saya mau screenshot, tapi nggak bisa kalau saya lagi share screen. Jadi mungkin sementara saya stop share screen-nya ya. Ntar lagi saya ini kan. Ya.
Saya screenshot dulu. Nanti saya tampilkan lagi. Baik, sudah ya. Saya share screen lagi. Jika ada yang lupa aksiomanya, saya tampilkan. Mana nih PowerPoint-nya? Ketutupan Zoom. Ya. Ini ya, yang Armstrong, refleksi, augmentasi, transitif. Bisa di screen capture dulu. Kemudian ya, 1, 2, 3. Ini yang 3 aksioma tambahan. Additivity, ada union, dekomposisi, dan pseudo transitif ya. Sudah ada yang menuliskan ya. Bapak, maaf boleh lihat yang soalnya tadi, Pak? Nih.
Oke, sudah beberapa. Ada 3 ini. Mungkin bisa dikasih nama ya, atau dituliskan apa namanya, aksioma apa yang mau dipakai ya. Kemudian kita ujiannya tanggal 11 ya. 11 nanti saya umumkan di Google Classroom di mana kita ujiannya ya. Kemungkinan besar ya ujiannya di Google Classroom menggunakan Google Form atau menggunakan apa namanya, materi di Google apa namanya, Classroom juga gitu ya. Bisa menggunakan seperti yang kemarin yang whiteboard ya. Jadi kalau nggak salah Jamboard ini bisa dikolaborasi gitu ya. Jadi saya share soalnya dalam bentuk Jamboard, nanti kemudian rekan-rekan menulis jawabannya di situ. Bisa saja menulisnya dengan misalnya menulis di kertas dulu, kemudian difoto, lalu sisipkan fotonya di Jamboard-nya gitu ya. Jangan lupa diedit masing-masing Jamboard-nya sendiri-sendiri. Gitu. Atau bisa juga ujiannya menggunakan Google Form ya. Kalau ujiannya pilihan ganda. Sejauh ini sudah 4 yang merespon. Oke, walaupun waktu kita sudah habis, tapi saya persilakan rekan-rekan untuk melanjutkan. Nanti ini waktunya sepertinya sampai jam 11 malam ya, tapi usahakan jangan sampai ditunggu sampai habis lah ya, nanti malah lupa gitu ya, malah nggak jadi dikerjakan ya. Tapi usahakan ya sebelum ya minimal sebelum buka lah gitu ya, jangan sampai kelewatan, nanti kalau kelewatan udah lupa ya. Oke, mungkin sampai di sini materi kita tentang fungsional dependensi. Nanti ujian dari materi pertama sampai dengan fungsional dependensi pada tanggal 11 sesuai dengan jadwal ya. Jika ada yang apa namanya ada masalah dengan jadwalnya, misalnya harus ditunda dan sebagainya, nanti tolong saya dikabari ya. Kalau bisa jangan dadakan gitu ya. Ya jauh-jauh hari sudah mengabari bahwa karena ada suatu kegiatan dan hal yang cukup penting atau yang sangat penting sehingga tidak memungkinkan gitu ya. Tapi jangan karena wah, saya lupa gitu ya, itu ya nggak bisa gitu ya. Atau karena belum siap ya itu nggak bisa. Ya, tapi kalau memang ada kendala lain misalnya
ada tugas gitu dari kantor yang tidak bisa ditinggalkan, atau ya karena kondisi kesehatan dan sebagainya, ya tolong kabari sejauh mungkin gitu ya, atau secepat mungkin ke saya ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Khususnya untuk ujian. Masih baik-baik aja Pak. Gimana? Masih aman, masih baik, masih Oh belum. ya, oke. Baik, kalau tidak ada, silakan rekan-rekan lanjutkan untuk mengisi diskusinya. Terima kasih atas partisipasinya sore ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bapak. Yuk, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.